Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini, saya memilih topik soal keracunan MBG. Tapi ini dalam hal penanganannya, bukan pencegahannya ya. Karena banyak sekali nih berita media tentang keracunan hari-hari ini. Nah, saya pilih dari kompas.com yang memberitakan tentang pernyataan Pak Menteri Dalam Negeri. Judulnya Mendagri sebut penanganan awal keracunan MBG jadi tanggung jawab Pemda. Nah, ditayangkan oleh kompas.com pada tanggal 25 September jam 5 sore. Di sini ada gambar Pak Tito, Menteri Dalam Negeri, dalam konteks yang lain ya, tapi ini ilustrasinya gambar beliau. Beritanya begini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan penanganan awal terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis MBG merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Pemda. Nah, ini yang saya kira paragraf ini sudah straight ya, sudah langsung menukik ke persoalan yang ingin disampaikan kepada kita pembaca. Nah, dilanjutkan, Tito beralasan Pemda punya beragam fasilitas untuk penanganan awal kasus keracunan MBG. Yang merawat mereka pasti, kalau terjadi insiden yang pertama kali adalah dari otoritas daerah setempat seperti Pemda yang punya rumah sakit, punya ambulan, kemudian punya tenaga kesehatan, sistem emergensi, ucap Tito dalam siaran pers Kamis 20 September 2025. Jadi ini pernyataan resmi ya. Tito menuturkan Kementerian Dalam Negeri sedang memfasilitasi kerjasama antara Badan Gizi Nasional dengan pemerintah daerah. Pemda diminta untuk membantu agar program prioritas Presiden Prabowo itu bisa berjalan dengan baik. Saya kasih komentar sedikit ya. Jadi ini menarik ya. Betul memang tidak mungkin Pemda lepas tangan ya. Tapi menariknya ini dinyatakan ini tanggung jawab Pemda ya kalau terjadi kasus. Nah, persoalannya adalah apakah Pemda, semua Pemda, tentu kan harus lihat Pemdanya siap untuk itu. Ingat, jika mereka mendapat tanggung jawab itu, tentu harus ada yang diberi tupoksi itu, di dinas apa, orangnya siapa. Dan jangan lupa itu pasti butuh anggaran. Ya mau itu tadi ada sebut ambulan, mau ada sebut orang yang bisa dikontak, yang piket dan sebagainya kan pasti butuh alokasi sumber daya manusia dan juga anggaran. Nah, persoalannya apakah kita melihat ada alokasi itu untuk Pemda dari BGN atau dari program MBG keseluruhan, karena program MBG ini anggarannya tidak hanya di BGN yang terbesar di BGN, tapi ada di Kementerian Pendidikan juga terkait MBG dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini kita tidak melihat itu. Itu ya komentar saya pertama. Jadi ini kenapa saya pilih berita ini? Ini soal keracunannya kita sudah bisa melihat dari berbagai media ya. Tapi dari sini SOP-nya ini bagaimana? Gitu. Terus lagi pula kesannya, waduh kita mengadakan makan bergizi gratis ya. Tapi kok persiapan kalau keracunan. Nah, ini kan agak sedikit bagaimana ya, artinya kok risiko keracunan dihitung, memang jelas ada risiko itu. Tetapi dengan cara seperti ini kan sepertinya seolah-olah ini bakal terus-menerus nih keracunan. Nah, saya tadi juga dikatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri sedang memfasilitasi kerjasama antara BGN dengan Pemda. Nah, Pemda diminta untuk membantu program. Disebut lagi ada 62 daerah-daerah 3T yang BGN akan bekerja sama dengan Pemda. Kami fasilitasi. Kemudian untuk daerah-daerah lain yang di luar daerah-daerah terpencil dibuat satgas-satgas yang tugasnya membantu BGN, ucap Tito. Mendagri menjelaskan bahwa Kepala BGN Dadan Hindayana telah menugaskan perwakilan BGN di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan satgas setempat. Nah, saya kembali komentari ya, ini kita sedikit kurang jelas ya, ini bagaimana mekanisme SOP standar prosedur operasinya ya, yang dari program ini. Nih coba dari gambaran ini tadi,
ada Satgas. Mendagri bahkan juga ikut memfasilitasi karena itu kan programnya BGN. Nah, tapi kan Pemda itu di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. Nanti ada Satgas. Nah, Satgas ini berkoordinasi dengan Pemda. Nah, tadi kembali ke berita yang awal bahwa kalau ada keracunan yang bertanggung jawab pertama adalah Pemda. Nah, mengapa tidak Satgas ini misalnya? Dan ya kalau karena dana BGN ini besar, mestinya Satgasnya juga difasilitasi dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan dia menangani itu meskipun kerjasama. Tapi sekali lagi tidak semua daerah cukup duitnya loh. Kalau dialokasikan, saya tadi baca berita lain sudah ada kabupaten yang mengalokasikan 100 juta. Ya mungkin untuk yang penduduknya lebih banyak, yang jangkauannya lebih luas, program MBG sudah berjalan menjangkau lebih banyak murid, bisa jadi mencapai miliar kan anggaran. Jangan pandang enteng untuk level kabupaten kota, jika tidak dianggarkan itu kan tidak bisa. Ini dulu ya. Nah, saya baca lagi nih. Nah, Satgas tersebut, Satgas tadi yang akan dibentuk oleh BGN sebenarnya, tetapi difasilitasi oleh Mendagri juga untuk bisa kerjasama dengan Pemda. Ini Satgas diharapkan menjembatani Pemda dengan BGN guna mengevaluasi pelaksanaan MBG di daerah masing-masing. Jadi ini ya keluhan sudah banyak ini, evaluasi nampaknya juga sudah terus-menerus dilakukan pemerintah. Tapi kasus keracunan bukannya berkurang ya. Saya ingatkan ini kasus keracunan kalau secara jumlah kasus itu mungkin sudah 30-40 kasus ya. Kalau jumlah orang sudah mungkin mencapai 4.000 lebih ya yang kena keracunan. Ini bukan jumlah yang sedikit ya karena ya, dan belum lagi kita mengukur kan kita belum dapat berita juga mereka yang sudah pernah keracunan itu butuh berapa hari pulih, kemudian ketika kembali sekolah apakah mereka diteruskan MBG-nya, kita belum dapat liputan-liputan yang cukup presisi ya tentang itu. Bagaimana kalau ada traumatik untuk memakan lagi makanan itu, di sisi lain program berjalan terus, nanti kan tentu menimbulkan persoalan lain. Programnya dihentikan di tempat yang pernah keracunan atau kemudian diteruskan sedangkan siswanya yang pernah keracunan dan cukup banyak kan di sekolah tersebut yang keracunan itu bagaimana mereka mensikapi makan lagi itu. Ini nggak gampang menurut saya. Cuma sayangnya laporan-laporan tentang ini memang belum banyak terbuka ya. Nah, ini saya bacakan lagi, Satgas tadi menjembatani Pemda dengan BGN. Ya toh, tapi prinsip utamanya daerah itu hanya ingin membantu, tapi pengambilan keputusan tetap di BGN. Nah ini lagi soalan birokrasinya kan. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya kan tetap di BGN. Tapi mengapa Menteri Dalam Negeri dari judul berita ini dan juga memang itu dinyatakan ya bahwa kalau ada apa-apa soal keracunan itu yang utama bertugas pertama ya adalah Pemda. Saya ulangi ya, itu bukanlah hal sederhana. Artinya si Pemda harus mengalokasikan sumber daya manusianya kah, anggarannya kah, besar atau kecil itu soal lain ya, tetapi kan harus ada alokasi itu. Nah, apakah BGN melakukan itu, mengalokasikan itu? Sejauh ini kan tidak. Di lain sisi, ini kalau Pemda kemudian banyak mengurusi soal dampak seperti ini, kita belum tahu akibatnya pada proses lain di Pemda tersebut. Nah, kurang lebih berita ini ditambah berita-berita lain, saya ulangi ya, jumlah kasus sudah puluhan, mungkin hampir 40 ya kasusnya. Kalau jumlah orangnya itu sudah lebih dari 4.000 orang dan ini merata di banyak daerah. Dan yang belakangannya agak serius kan di daerah Jawa Barat dan beberapa kabupaten kota ada, kalau saya tidak salah sudah ada juga kabupaten yang menyatakan darurat itu gitu. Silakan dicek kabupaten mana tadi. Nah, tidak terbayangkan nih program prioritas yang menjadi unggulan sudah ada daerah yang menyatakan darurat keracunan. Nah, itu kan berarti mudaratnya lebih banyak. Nah, saya kira pemerintah ini harus mulai mendengar bahwa program ini harus dievaluasi. Kan bisa saja ditunda sejenak atau dipilih dulu daerah-daerah yang dijalankan, tidak usah mengejar jumlah 82,9 jutanya itu
atau menghabiskan anggaran untuk tahun depan, ini sudah terlalu banyak masukannya. Nah, kita tidak soal sekedar yang keracunan cuma 4.000 berapa, 4.000 itu siswa kita ya, banyak itu. Dan itu anak-anak muda yang kita tidak tahu kalau sudah keracunan itu traumatiknya terhadap program-program semacam ini bagaimana. Mudah-mudahan kasus keracunan MBG ini tidak sekedar disikapi sebagai peristiwa biasa ya, karena merata ini cukup banyak, harus menjadi alat evaluasi utama dalam konteks program ini. Daripada nanti harapannya program ini menjadi legasi pemerintahan Prabowo, malah justru menjadi titik lemah yang mengurangi kredibilitas kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita berharap yang terbaik dalam soal MBG ini.